Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saat ini ada beberapa teman-teman dari Jepara, buminya ibu kita Kartini. Alhamdulillah silaturahim di Pondok Pesantren Al Mubarak untuk sharing-sharing, bukan untuk belajar, sharing-sharing. Kita juga masih bodoh murokap. Nih teman-teman dari media sosial dari pondok mana? Darul Hikmah menganti Kedung Jepara. Dari pondok? Darul Hikmah. Dari Darul Hikmah ya. Yeah. Ini apa itu sebagian ustadz-ustadz yang silaturahim. Semoga dengan silaturahimnya itu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua. Yang pasti gini, apa itu pondok pesantren ini dong? Lebih-lebih pondok pesantren Salafiyah ya, harus kompak. Saat ini pondok-pondok itu rata-rata berdiri sendiri. Jadi Romo Yai itu kalau bangun pondok ya pondok bangun sendiri. Ya Bang enggak? Bangun sendiri. Jadi kekompakan Romo Yai sulit. Di Indonesia ini kan pondok pesantrennya banyak, kiainya banyak. Tidak cuma ribuan, jutaan kiai di Indonesia. Tapi kekompakannya kurang. Walaupun sudah diberi wadah sama Romo Yai Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama, tapi apa yang terjadi di saat kita ada di organisasi Nahdlatul Ulama, terus apa itu antara kiai satu dan kiai yang lain ini bukan memberikan sebuah wahdah Islamiyah, tapi kadang-kadang ini kontroversi terus gitu loh. Kontroversi terus. Kalau kontroversinya untuk dalam rangka membangun nggak masalah, tapi kalau untuk saling menjatuhkan ini semoga saja dengan lahirnya Al-Arba'in yang ambilkan Arba'in yang satu, yang lahirnya Arba'in di kancah dunia digital di zaman teknologi. Arba'in itu 4.0, Arba'in itu 4.0. Semoga antar pondok pesantren ini saling menguatkan. Jadi kalau pondok pesantren Hidayatul Mutadin apa teh? Darul Hikmah ya. Darul Hikmah membangun pondok semisal, lalu Al Mubarak juga ikut bantu transferi 100 juta. Jireng. Nanti pondok Lirboyo transferi 100 juta. Jireng. Pondok Ploson transferi 100 juta. Jireng. Pondok Sarang transferi 100 juta. Jireng. Pondok-pondok mentransferi 100 juta. Insya Allah nanti terkumpul 16 miliar. Insya Allah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi kami ini apa itu membuat karya namanya Al-Arba'in dalam rangka cobalah ciptakan sebuah kekuatan. Di balik kumpulnya orang 40, kata ulama, akan ada walinya. Salah satu di antara akan ada wali, sehingga menjadikan sahnya Jumatan. Tiada orang yang berdoa di 40 orang berdoa kecuali insya Allah ijabah. Dan tidak ada orang yang bertapa selama 40 hari kecuali pasti tembus. Pasti tembus. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma taqaddumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Jadi Nabi Musa ini bertapa 40 hari di Gunung Tur Sina, tembus ketemu sama Allah. Walaupun pada awalnya juga jungkel juga Nabi Musa. Semuanya terlihat. Oke. Semoga apa manfaat untuk kita semua. Harapan saya semoga program-program di Pondok Pesantren Al Mubarak ini amit Mas. Nah, letakkan di sini aja. Benar-benar bisa disalurkan untuk semuanya. Aku kepingin di Darul Hikmah ya. Di Darul Hikmah ini lahir pakar-pakar.
pertama kali IT. Sebab selama ini kita ini kalah bermain catur di IT. Coba ada pengumpulan data di kabupaten kah atau di siapa yang pertama kali mengirimkan? Justru mereka-mereka orang-orang Muhammadiyah yang pertama kali mengirimkan. Bahkan kemarin itu ada sebuah daerah kan ada pengumpulan data juga. Itu yang pertama kali juga mereka lebih ahli untuk terjun di dunia-dunia seperti itu. Ya kita ini lemah. Sehingga dengan adanya IT yang kita selenggarakan untuk santri-santri dan lebih-lebih untuk pengurus ya, untuk mengendalikan santri, bagaimana cara untuk mengecek pertama kali mengecek nomor-nomor. Ini nomor-nomor palsu apa enggak? Ini nomor abal-abal apa enggak? Kadang-kadang kan ada ya nomor-nomor yang gelontor di tempat kita. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 200 juta. Ini bohong enggak? Saya kira pembohong kok. Sehingga saya abaikan. Saya ditelepon itu. Saya nggak percaya. Cipu-cipu sungguhan saya dapat hadiah dari BRI. Bahkan pernah saya dapat hadiah sepeda motor. Tadinya ya gitu. Pokoknya di sini ini suudon terus itu kalau ada hadiah-hadiah gitu. Cipu-cipu sungguhan gitu loh. Jadi nanti kita berikan aplikasi untuk mendeteksi ini nomor-nomor palsu apa enggak gitu. Jadi semisal ya panjenengan di bel orang nggak ada namanya. Siapa ini lah? Bagaimana cara untuk melacaknya gitu. Itu diantaranya itu. Diantaranya lagi adalah semisal ya istri kita ini kan sering main HP ya. Lah. Gimana caranya kita bisa menyadap WA-nya, Facebook-nya, semua di media sosial gitu. Tapi ini jaga istri ya. Oh gitu ya. Nanti bisa tukar-tukaran. Saya tanya yang menyediakan jumlah cewek. Jadi seperti keamanan pondok untuk mengendalikan santri dan sebagainya. Semisal ya ada santri katanya itu udah belajar. Kita kan nggak ngerti ini belajar sungguhan apa enggak. Kalau program pakai HP bisa dicek. Kalau program pakai manual nggak bisa. Saya sudah belajar 2 jam saya belajar. Iya kalau belajar. Tapi kalau HP bisa. Jadi HP-nya nanti dicek, dilacak. Dilacak, diteliti, nanti keluar semua. Dan diantaranya semisal ya ini santri ini satu hari buka situs apa. Jadi semisal kalau dia buka film blue, buka porno dan lain sebagainya, itu bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi sehingga diblokir gitu. Terus ini anak santri bawa HP main game apa enggak, bisa deteksi juga. Jadi nanti kenalkan itu lebih-lebih tentang penghasilan pondok. Kalau kita ini hanya sekedar mengandalkan penghasilan lewat iuran santri ya, paling anggap saja satu santri bayar 1 juta semisal. Kalau ada 100 santri cuma dapat 100 juta. Bagaimana jikalau kita ini pengen ada nilai plusnya, ada nilai penambahannya. Jadi 1 bulan ini bisa 500 juta, 1 miliar. Bagaimana caranya? Nah ini harus mengondisikannya lewat itu. Nanti insya Allah akan disampaikan semua. Mungkin ada yang ditanyakan. Insya Allah nanti kita akan memberikan pembelajaran. Sampean pengen berapa jam? Pengen berapa hari? Di sini diringkas jadi 1 jam ya bisa, diringkas jadi setengah hari bisa, diringkas menjadi 1 hari bisa, 2 hari bisa, 4 hari, nyampe 1 minggu pun bisa. Langsung selesai juga bisa. Langsung selesai juga. Saat disampaikan materi langsung selesai juga bisa. Ini sementara ini bagian IT. Pak Arif, kebetulan kita sudah punya web, juga sudah punya YouTube, tapi ya sebenarnya hanya
dokumentasi kegiatan mawon, belum sebatas apa kayak kajian atau pengajian ngoten nggih belum. Maka niku mangke pengen belajar kaitannya dengan apa? Teknik ngoten niku. Nggih, bisa. Kaitannya dengan metode niki ustaz-ustaznya niki. Metode arba'in nggih, siap. Paling inti niku lah mangke untuk kaitannya dengan waktu pripun. Jadi ini tadi bawa mobil sendiri ya? Jadi kalau masalah waktu nanti tidak harus pancingan di sini terus. Jadi semisal ya ini nyampe Ndur atau ini nyampe sore semisal nanti pancingan pulang. Kapan lagi kalau ada liburan ke sini lagi bisa. Yang penting anu dulu, booking waktu dulu. Sebab kebetulan kita nggak ada acara ya. Kalau ada acara ya pergi. Nah, kemarin kan Nyi Azhari nggih napa rencana pengen napa mungkin nanti bisa mendatangkan dari sini untuk bisa. Kemarin berencana seperti itu, makanya ini apa namanya untuk langkah awal terutama yang bagian IT niku. Iya. Ustaz, para nominir Ustaz, para kim ini makan nasi ya. Ini untuk kaitannya dengan metode itu kalau dimulai dari awal itu kira-kira pripun? Iya bisa, nanti tak terangkan semua. Mudah. Kalau saya bisa berarti orang lain juga bisa. Sama-sama manusia. Kalau ada wanita megol-megol di atas panggung memamer itu yang bisa tidak cuma mereka. Bunyailah lah bisa. Bisa. Cuma ngerti kalau itu haram kemudian nggak mau jalanin gitu loh. Pokoknya apa-apa yang dimampui oleh orang lain kita insya Allah bisa. Yang penting itu action yang asli. Jadi jangan takut dan jangan banyak pertanyaan. Oke, ciri-ciri orang bodoh itu justru banyak pertanyaan. Mempertanyakan. Langsung action. Kalau pertanyaan boleh, mempertanyakan tidak boleh. Mbak ini toh tak suruh, Mbak ini atau Mbak ini, Mbak dua ini toh tak suruh di sini. Nggak usah lama lah, 3 bulan aja. Nah terima cari uang 10 juta, 20 juta, 30 juta, nyampe 100 juta kecil ya. Yang penting sungguh-sungguh mengikuti jadwal, mengikuti program. Mengikuti program. Media sosial. Kalau kita ini belum bisa menghasilkan pahala dan harta yang berlimpah di saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai mati. Sampai akan menghasilkan uang itu sampai mati ya, dengan bekerja. Tapi kalau media sosial subhanallah asli. Saya ini mohon maaf ya, saya ini santai-santai saat dari dulu sampai sekarang nggak pernah kerja. Jadi ya hanya ngajar tok gitu loh. Insya Allah 200 juta lebih per bulan. Oke. Harapan kami kan seperti itu loh. Kalau kiai-kiai itu penghasilannya banyak-banyak, ustadz-ustadz ini penghasilannya banyak-banyak, santri-santri ini penghasilannya banyak. Aku yakin kalau senyum toh tidak cuma di mulut saja loh. Bener-bener menembus di dalam hati loh. Banyak loh orang senyum. Senyumnya hanya di wajah. Hatinya hancur, keping-keping. Kalau kita mau memanfaatkan seperti ini, udah 1 bulan 2 bulan beres pokoknya daripada jual kalender. Jual kalender 1 kalender 50.000, anggap saja 50.000 kali 1.000, baru berapa? Baru layan, apalagi 20.000 gitu loh. Itu santri yang muter-muter kasihan ya. Seumpamanya ada orang beli, itu yang asli terpaksa. Pengennya yang nggak beli. Di HP-nya sudah ada kalender, oh ngapain? Kadang-kadang kan ada pondok sih, membangun sibuk ya, cari bantuan-bantuan itu. Proposal ke sana kemari, apalagi kalau ngajukan ke pemerintah. Kalau ngajukan pemerintah dikucuri dana 1 miliar semisal. Dianu terus apa namanya? Dari di-cross-check dari apa itu dari pemerintahan. Beda loh kalau pondok punya penghasilan sendiri. Lebih-lebih santri-santri. Saya ini kepengen ustadz-ustadz ini tuh. Jadi kiai romo yai ustadz itu punya penghasilan sendiri. Jangan gumantung dengan penghasilan dari pondok.
Di pondok panjenengan 1 bulan berapa ustadznya gajinya? Kenapa? Gaji ustadz Gaji Ustaz. berapa? Ini kalau yang di pondok lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi kalau yang di sekolah kebetulan juga ngajar di sekolah. Padahal ini nanti tuh kalau panjenengan bisa menerapkan teknologi ini, gaji ustadz 5 juta per bulan kecil. Percaya nggak ustadz? Kecil. Jangankan gaji ustadz, santri bisa berpenghasilan sendiri. Ya. Harapan saya seperti itu. Jadi pondok iso wongke selama ini kan barokah. Ya barokah kiai ini untuk barokah, mergo dapat guru-guru gratisan. Ustadznya kan kasihan, ya. Kasihan HP ini subhanallah. Saya ini punya HP 2 ini. Nafkahnya itu 1 bulan 600.000 kok. Untuk beli kuota kok. Dan setiap hari action terus jebol kotane. Tapi kalau di rekening ada 100 juta kan nggak masalah kan? Bagaimana jika kalau gaji panjenengan 500.000 per bulan dari pondok? Lah beli pulsa 100.000. Telkomsel mahal loh. Saya kan Telkomsel. Harapan saya ini, saya pengen menciptakan santri-santri, wali santri sambangan ke pondok. Justru yang memberi uang itu murid. Jadi santri ini memberi uang sama orang tua. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Harapan kita seperti itu. Dan ini harus direalisasikan. Ya? Kalau artis-artis itu bisa kaya dengan media sosial. Kenapa santri sibuk dengan fatwa-fatwa yang kadang-kadang merugikan dirinya sendiri? Penghasilan YouTube haram. Jualnya haram. Ya wes sudah. Sekarang kalau jualan atau di pinggir jalan itu. Ini nanti kalau arba'in program digital ini, semua pondok pesantren jalanin semua. Aku yakin. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama ini subhanallah seumpamane iki wong NU nguyuh kabeh gitu. Orang Wahabi dan orang mereka kebanjiran nguyuh. Asli itu orangnya paling berapa persen? Loh, kok iso kalah kita gitu loh. Setiap kita medit YouTube apa yang terjadi? Mereka kan, mereka lu malah sibuk. Kiai NU karo Kiai NU gelutan dewi-dewi ya. Hari ini ya. Gus Nur orang NU, mereka juga orang NU, tabuk-tabukan. Pada akhirnya udah kesal dewi-dewi. Kemarin Buya Sakur ya kan, Buya Sakur war. Ulama kiai-kiai Jawa Barat sama kiai-kiai Jawa Timur terus. Ada yang lebih penting ditinggalkan, melakukan sesuatu yang nggak begitu penting. Pada akhirnya apa terjadi? NU lemah. NU lemah. Kalau pengen NU hebat, bil fulus kulus sein hulus. Pokoknya duitnya diakai. Bagaimana solusinya? Media sosial, Ustaz. Ya mungkin ini alhamdulillah panjenengan silaturahim di Al Mubarak. Semoga kedepannya nanti bagus. Yang penting action. Hadapan saya action nanti. Makan dulu, setelah makan nanti insya Allah nanti ada ustadz yang ustadz Salik bangunkan. Nanti ada ustadz yang kesini yang ngajari panjenengan. Terus harapan kita nanti kalau sudah diajarkan langsung dipraktekkan. Sudah bawa HP semua ya? Ada yang bawa laptop enggak? Ada ya. Jadi langsung kalau perlu. Setiap pengajaran nanti tolong panjenengan bukukan. Jadi setiap pengajaran bukukan. Harapan saya yang bisa menyebarkan pendidikan IT jangan Al Mubarak tok. Jadi nanti seumpamanya ya ada pondok-pondok pesantren di Jawa Timur pengen belajar IT di sini. Saya cukup bilang datang ke Jepara. Sudah ada yang siap, di sana sudah ada buku panduannya gitu. Kemarin alhamdulillah dari Jambi ke sini saya pesan sama mereka, tolong bukukan setiap ada pondok-pondok di Sumatera, ayo langsung. Gitu. Saya senang seperti itu. Saya ini punya karya tulis, ini viral nasional ini. Ini karya tulis yang belum katam dan tidak dicetak, paling laris se-Nusantara. Paling laris, ngalah ke Jurumiyah, ngalah ke Imriti, ngalah ke Alfiyah. Belum katam, tapi luar biasa. Setidaknya
apa itu sistem-sistemnya ini menggunakan sistem-sistem moderat ala tasjir, ala skema-skema. Dan apa? Ini di media sosial udah menyebar semua. Sampai nok membuka ini, oh bab mu'rom, udah ada orang yang nerangkan semua. Dan yang nerangkan tidak harus pondok sini, pondok manapun bisa. Dan semua boleh mencetak ini. Nanti kalau panjenengan saya beri sistem, kemudian cukup bagus, ya kan? Panjenengan bawa pulang, tak beri PDF, dicetakkan sendiri nggak apa-apa, diperbanyak nggak apa-apa, dijual juga nggak apa-apa. Tidak ada bahasa hukum kutobe mahfudho, nggak ada. Ngapain mempersulit umat ini untuk ngalim? Ngapain ya? Kadang-kadang kan gitu ya, hak ciptanya dilindungi gitu. Mohon maaf ya, banyaklah metode-metode. Tapi rata-rata kan hak ciptanya ya. Kalau saya enggak, silakan diakui. Siapapun orang Indonesia, jangankan Indonesia, dunia internasional, pengen mengakui karya tulis saya dan diberi nama silakan. Metodenya diakui silakan. Yang penting tujuan kita tembus, yaitu mempersatukan Nahdlatul Ulama, Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo gotong royong bareng, saling membantu. Datang ke sini tidak harus membisaroi saya. Pengajaran ini tidak harus bayar. Ya. Pondok sini ini walaupun ada pendaftaran sekian bulan, tidak harus bayar. Nggak kuat juga nggak apa-apa. Nggak bayar juga nggak apa-apa. Kita ini sudah tirakat selama 18 tahun mengelola santri tanpa bayaran, tanpa SPP, tanpa anu. Nah ini apa itu mungkin menjadikan sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi nanti kalau panjenengan jalanin di sana kemudian ngumpak semua santri pakai HP ya semua. Aku yakin santri-santri seneng semua. Loh, diperbolehkan aja awal keberhasilan itu seneng dulu loh. Awal keberhasilan seneng dulu. Nanti kalau sudah seneng, Romo Yai semisal ya pengen ngaji Fathul Mu'in. Ngaji Fathul Mu'in yang diajarkan nanti setelah zuhur, materinya sudah dikirimin ke grup. Jadi ada grup Telegram ya. Semuanya dikirimin semua. Sak mocone Romo Yai. Jadi Romo Yai tinggal duduk manis. Baca. Ada santri yang baca. Bacanya jangan bawa yang bawa mana. Langsung yang kosongan. Kamu baca. Kamu terangkan. Nanti ada pengurus tim yang sibuk nyuting. Kalau perlu tuh pondoknya ada syutingnya. Ada CCTV-nya dan lain sebagainya. Dilengkapi gitu. Jadi setiap hari live terus. Kalau perlu ada televisi pondok khusus, insya Allah luar biasa. Di saat TV One bisa menghasilkan uang sekian miliar per bulan, mosok Darul Hikmah nggak bisa. Aku yakin bisa. Makan mereka juga sama. Ini nanti aku yakin maju besar. Semoga harus action. Saya nggak kepingin menyimpan keilmuan. Man katama ilman, ya Ustaz. Al-jamallahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyimpan ilmu, al-jamallahu bilijamin minan nar, akan diberi kendali sama Allah yaumil kiamat, kelak di yaumil kiamat. Jadi harapan saya itu ini pondok-pondok pesantren biar sukses semua. Kalau santri ini semua penghasilan ya. Ada santrinya berapa? 500 ya. Anggap saja 500. Santri ini 500, satu hari kamu wajibkan mengupload di YouTube 3 kali. 500 kali 3, 1.500. 1.500 loh. Aku yakin video-video yang elek-elek itu terjepit itu. Jadi kalau pondok-pondok ini semuanya ngupload semua, aku yakin. Semisal ya, panjenengan ngajarkan keilmuan pagi hari sama ngajarkan keilmuan Fathul Mu'in. Orang 500 nyebar kabeh di media sosial loh. Luar biasa. Ini nanti seumpama ya, santri nyampe dapat penghasilan lewat berbagai macam. Nanti kalau perlu toh saya datang ke sana. Nanti datangkan orang-orang yang ahli mengedilkan keuangan media sosial. Jadi kita streaming hanya sebentar, hanya 1 jam, tapi dapat uang 1 juta. Langsung bisa ditunaikan. Nanti kalau sudah seperti ini toh insya Allah. Ini nanti itu kalau Saman menerapkan seperti ini, aku yakin 500 orang itu toh akan butuh parkir mobil sejumlah murid 500. Loh, kalau nggak percaya bukti nih. Nah, kita ini cita-cita jangan dangkal ya Ustaz. Cita-cita didik sak miliar. Cita-cita ini Bank BRI kita beli ya Ustaz. Jadi Indomaret, Alfamaret sahamnya kita beli semua.
selama ini kita masih dikalahkan loh. Santri-santri masih utek-utek di bawah pohon pisang Ustaz. Sementara mereka sudah ada di planet Pluto kok. Ya terima kasih, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum.